terhadap orang dengan HIV ya. Malam ini kita bertemu kembali di dalam di dalam atau dengan tema yang kami angkat malam ini adalah satukan langkah cegah HIV. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Febriani, kemudian semua setara akhiri AIDS ya. Ya, oleh karena hal tersebut maka izinkan kami juga menyampaikan terkait dengan dukungan terhadap orang dengan OD, perkembangan layanan HIV atau AIDS di Kota Bekasi. Next. Pastinya seluruh kegiatan ada dasar yang kami menjadikan pedoman ya, ada dasar hukumnya mulai dari PMK, kemudian ada juga adalah perda ya, perda yang menjadi acuan kami di dalam melaksanakan tugas. Next. Next. Ya. Kemudian ini kita untuk mengingat kembali bersama juga ya terkait dengan apa itu HIV atau AIDS ya. Bapak dan Ibu pastinya ini sudah tidak asing lagi ya terkait dengan HIV atau AIDS. Akan tetapi untuk mengingatkan kembali tidak ada salahnya kami terus-terus untuk menyampaikan bahwa HIV adalah human atau manusia, kemudian imunodefisiensi adalah turunnya sistem kekebalan tubuh ya, sehingga tubuh gagal melawan infeksi. Inilah yang terjadi di dalam istilah atau singkatan ya, istilah daripada HIV. Kemudian untuk V-nya adalah virus ya. Virus di mana yang hanya terdapat dalam tubuh manusia dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh ya, di mana tubuh ini akan gagal melawan infeksi. Inilah yang dikatakan atau etiologi daripada HIV ya. Kemudian kondisi ya, kondisi dari HIV ini akan terjadi atau akan menyebabkan kondisi menjadi AIDS. AIDS-nya sendiri adalah acquired ya, didapat atau ditularkan, yang ditularkan oleh orang lain. Kemudian imunnya adalah kekebalan tubuh juga, dan D-nya adalah defisiensi atau penurunan atau kekurangan. Untuk S-nya adalah sindrom atau kumpulan daripada gejala, di mana kalau dapat saya sampaikan S ini adalah kumpulan gejala dan tanda atau infeksi oportunitis yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertular infeksi HIV dari orang lain. Kemudian siapa saja yang harus kita ketahui orang yang berisiko HIV atau AIDS? Yang berisiko HIV ini ada 3, yaitu populasi kunci, kemudian populasi khusus, dan populasi rentan. Untuk populasi kunci sendiri adalah siapa itu? Yaitu adalah para pekerja seks, kemudian pengguna nafsa, suntik atau yang di istilah trennya adalah penasun. Kemudian untuk waria juga ini termasuk populasi kunci, dan lelaki yang berhubungan dengan sesama lelaki. Ini adalah orang yang berisiko HIV ya. Untuk kelompok populasi kunci, kemudian populasi khusus. Populasi khusus adalah pasien tuberkulosis ya, ini pun menyebabkan daripada HIV ya. Kemudian pasien IMS ya, kemudian ibu hamil, kemudian tahanan dan warga binaan pemasyarakatan. Ini adalah yang menjadi populasi khusus ya. Kemudian untuk populasi rentan yaitu anak jalanan ya, remaja, pelanggan pekerja seks, kemudian kelompok pekerja imigran, dan pasangan populasi kunci ya,
untuk ODA atau pasien IMS ya. Kemudian HIV itu juga ditularkan pastinya. Nah ini yang harus kita ketahui juga lagi atau untuk mengingat kembali bahwa HIV ditularkan melalui beberapa hal. Pertama adalah hubungan seks yang tidak aman. Nah ini menjadi penyebab daripada HIV. Apa yang dikatakan hubungan seks tidak aman yaitu yang heteroseksual. Ini laki dan perempuan. Kemudian ada juga homoseksual yaitu sesama atau dalam sesama jenis ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan atau dapat ditularkannya melalui apalagi yaitu melalui darah ya. Jadi HIV dapat ditularkan selain dengan hubungan yang tidak aman juga melalui darah. Antara lain adalah melalui transfusi darah. Inilah yang memang harus diwaspadai juga untuk mendapatkan transfusi daripada darah. Alhamdulillah saat ini memang sudah kita di layanan PMI sudah 2 kali screening sehingga sudah terkoreksi bahwa darah tersebut juga aman ya. Kemudian bisa melalui jarum suntik yang tercemar juga. Inilah yang mengakibatkan tertularnya daripada HIV. Jadi semuanya juga memang insya Allah dahulu memang jarum suntik ya tidak disposable, tapi saat ini dulu dengan sterilisasi ya. Sekarang sudah disposable. Alhamdulillah ya, jadi satu jarum suntik hanya untuk 1 kali penggunaan ya. Jadi ini pun harus diwaspadai, akan tetapi yang dikatakan dari jarum suntik tercemar ini biasanya pengguna daripada narkoba ya. Narkoba suntik berganti-ganti suntikannya ini yang akan mencemarkan atau menjadi tertular ya melalui darah. Kemudian siapa lagi yang apalagi yang dapat ditularkan ya, yaitu melalui ibu ke bayi ya. Itu di dalam kehamilan juga ini bisa menyebabkan tertular, kemudian karena ada hubungan seksual juga, kemudian pada saat melahirkan ya, kemudian pada saat menyusui apabila ternyata positif daripada HIV tersebut. Next. Kemudian dapat kami sampaikan juga, dan inilah menjadi pengetahuan ya Bapak dan Ibu yang hadir, bahwa HIV itu tidak ditularkan melalui beberapa hal. Di masyarakat kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang terhadap orang dengan HIV ya atau dengan ODA ini orang terkesan mengkucilkan. Nah ini tidak perlu terjadi seperti itu Bapak dan Ibu, karena bagaimanapun juga HIV tidak menularkan secara bebas ya. Jadi bisa tidak ditularkan dengan berbagai atau dengan sikap-sikap antara lain, misalnya hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV ini tidak akan tertular ya. Jadi kita tidak harus khawatir. Kemudian begitu juga untuk berenang ini tidak menyebabkan penularan. Kemudian berjabat tangan ini pun tidak akan menularkan ya. Makan sesama juga tidak akan menularkan, jadi tidak usah khawatir dan tidak usah tidak layak untuk dikucilkan. Kemudian berpelukan juga sebetulnya ini tidak menyebabkan tertular ya. Begitu juga berciuman, kecuali mungkin berciumannya bergigit-gigitan ya. Tapi kalau berciuman biasa itu insya Allah tidak akan menyebabkan penularan daripada HIV. Kemudian melalui gigitannya pun tidak akan menjadi tertular daripada HIV tersebut. Jadi inilah begitu juga untuk tempat ya. Mereka selalu ketakutan apabila mungkin pada saat ke kamar kecil
orang dengan oda, kemudian ada orang yang akan menggunakan, selalu khawatir takut tertular, padahal sebetulnya tidak ya, tidak akan tertular. Ini dari beberapa aktivitas yang memang dikhawatirkan oleh masyarakat, padahal tidak akan terjadi penularan. Itulah beberapa kegiatan ya yang tidak akan terjadi penularan daripada HIV tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan juga perilaku aman dan tidak berisiko. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa untuk perilaku yang aman dan tidak berisiko kami sampaikan yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ya, ini diharapkan khususnya bagi remaja-remaja ya. Ini menjadi panduan daripada apakah kita ingin beresiko apa tidak. Jadi tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan juga adalah tidak melakukan, ini semuanya adalah perilaku, mohon izin Bapak dan Ibu. Kemudian tidak melakukan hubungan seksual pada saat mengalami IMS atau infeksi menular seksual ya. Kemudian setia hanya dengan satu pasangan seks ya, tidak berganti-ganti pasangan. Ya, ini pun akan aman ya, perilaku yang aman dan tidak beresiko. Kemudian cegah penularan IMS ya, dan infeksi HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan pengaman dengan benar. Ya, jangan sampai misalnya menggunakan kondom digunakan tapi ternyata pemasangannya tidak benar. Ini pun dimungkinkan untuk terjadi bocor atau tidak sesuai dengan pengamanannya ya. Kemudian tidak menyalahgunakan nafsa ya. Ini adalah perilaku aman dan tidak berisiko yang harus kita perhatikan. Baiklah, untuk perkembangan daripada HIV ya menjadi AIDS, ini juga menjadi pembelajaran kita semua bahwa untuk HIV tidak cukup hanya hanya di HIV saja, akan tetapi ada resiko-resiko yang nantinya meningkat kepada AIDS ya, di mana dalam hal ini atau tertularnya ini ada yang dikatakan periode jendela ya. Pertama kali diperiksa itu tidak cukup ya, satu kali, tapi setiap 3 bulan sampai 6 bulan itu harus dilakukan secara rutin, karena dimungkinkan pada saat pemeriksaan pertama ini belum kekebalan tubuhnya masih belum nampak ya, atau masih belum terlihat secara bisa berubah ya. Kemudian dapat dilakukan kembali di 3 bulan sampai 6 bulan untuk pengetesan. Kemudian pada saat kita lalai tidak melakukan pemeriksaan kembali dan tidak melakukan terapi atau pengobatan, maka dalam jangka 5 bulan sampai 10 tahun ini akan meningkat kepada AIDS karena terjadi penurunan kekebalan tubuh. Ini peningkatan daripada periode jendela ya. Ini berlangsung di 1 sampai 2 tahun. Next. Ya, tadi tahapan infeksi ya, ini bisa dikatakan adalah sebagai tahapan infeksi ya, di mana biasanya 3 sampai 6 tahun bulan, 6 sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan, tapi biasa lebih, maka terjadi infeksi ya. Orang bisa menularkan tetapi hasil tes negatif. Nah, ini kembali lagi pada saat pemeriksaan awal dimungkinkan hasil tesnya adalah negatif ya, karena dalam masa jendela ini ya. Kemudian pada saat masa laten ini bisa berkisar antara 4 bulan sampai lebih dari 10 tahun. Maka ini dikatakan masa laten ya. Jadi tanpa ada pengobatan, tanpa ada pemeriksaan ulang. Nah, di mana ini infeksinya tidak diketahui, maka akan
menjadi adanya gangguan saraf dikarenakan HIV seperti pikun ya. Ini gejala-gejala ya. HIV seperti pikun, mati rasa, terdapat infeksi opportunistik ya. Opportunistik antara lain adalah penyakit yang berkaitan dengan HIV atau berat badan menurun menurun, terjadinya demam dan diare yang memang tidak berhenti ya. Kemudian yang kami sampaikan tadi adalah di mana orang yang sudah terinfeksi HIV akan nampak sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Sementara pada saat window period atau periode jendela, masa di mana virus HIV sudah masuk ke dalam tubuh manusia, namun sistem kekebalan tubuh belum membuat antibodi HIV. Kemudian untuk infeksi opportunity ya, tadi disampaikan adalah infeksi yang mengambil kesempatan untuk muncul di saat kekebalan tubuh manusia sangat lemah. Terjadilah penyakit lain yang dikatakan dengan opportunity tersebut. Nah, inilah gambaran yang dapat kami sampaikan ya, apabila terjadi atau sampai kepada infeksi opportunity ini akan muncul ya gejala-gejala, yaitu kandidiasis, yaitu kumpulan putih kecil seperti busa di mulut dan vagina. Ini di seluruh rongga mulut ya, di bawah lidah, kemudian di atasnya ada kumpulan putih. Ini khas ya daripada infeksi yang sudah berlanjut kepada AIDS ya. Kemudian untuk penyakit TBC juga ini batuk, kelenjar bengkak, keringat basah waktu malam. Ini adalah penyebab-penyebabnya daripada infeksi yang muncul ya. Kemudian untuk opportunistic ya, infeksi opportunistic lainnya adalah ada pneumonia atau pneumositis ya, infeksi jamur pada paru-paru dengan gejala sesak napas, batuk kering. Ini akan terlihat dalam gambaran daripada foto ronsen. Kemudian akan muncul herpes ya, simplex atau infeksi virus, infeksi menular seksual. Ini akan terjadi luka yang sangat sakit dekat mulut atau pada kelamin. Inilah yang nampak kami sampaikan dalam gambar. Inilah infeksi opportunistik ya, yang harus diwaspadai oleh kita semua. Kemudian penyakit terkait HIV, ada gejala-gejala yang dapat dilihat atau dirasakan, yaitu kelelahan, adanya demam, kemudian diare, kemudian ada terjadinya badan ya yang kurus atau kurang gizi ya. Kemudian ada limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening. Next. Ya, saya sampaikan kepada semuanya, apakah saya terinfeksi HIV? Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, cara untuk mengetahui infeksi HIV ada beberapa hal, yaitu pertama melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV. Yang kedua, proses pemberian informasi terkait tes HIV kepada pasien untuk membantu pasien mengerti tujuan pemeriksaan dan tindak lanjut yang akan diberikan. Ketiga, persetujuan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan secara lisan. Kemudian bagi pasien atau wali yang menolak pemeriksaan laboratorium setelah diberi penjelasan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Yang berikutnya adalah pemberian persetujuan pemeriksaan laboratorium bagi pasien yang berusia kurang dari 18 tahun dilakukan oleh keluarganya atau yang mengantar. Dan berikutnya adalah menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan pasien kecuali diminta oleh pasien atau walinya, petugas yang menangani dan petugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengobatan HIV ya, ini sampai saat ini memang kita tahu semua bahwa untuk pengobatan HIV belum ada obatnya yang dapat menyembuhkan HIV. Obat yang sekarang ada yaitu adalah ARV atau antiretroviral
viral yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangan biaknya virus dalam tubuh. Dan yang ketiga yaitu dengan terapi ARP memberi kesempatan pada ODA atau orang dengan HIV/AIDS untuk hidup lebih produktif. Nah, ini sekedar perkembangan saja ya yang ada layanan HIV dan EMS di Kota Bekasi. Ini kami punya layanan tes HIV ya, yaitu di 48 puskesmas dengan 46 rumah sakit. Kemudian layanan rawat dukungan pengobatan HIV atau PDPE yang sekarang alhamdulillah ya dari tadinya hanya di RSUD dan Anda sekarang sudah kita menambah layanan untuk teman-teman yang ODA ya HIV ini sudah menambah menjadi 10 di RSUD Hasbullah, di Rumah Sakit Ananda, Rumah Sakit Elizabeth, Rumah Sakit Hermina Bekasi, Puskesmas Karangkitri, Puskesmas Perumnas 2, Puskesmas Kaliabang Tengah, Puskesmas Pengasinan, Puskesmas Mustika Jaya, kemudian Puskesmas Jati Sampurna ya. Banyak sekali juga peminatan khususnya di Rumah Sakit Hasbullah ya yang memanfaatkan layanan daripada PDP ini. Kemudian layanan PRV atau ada di Hasbullah juga, kemudian Puskesmas Perumnas 2, Karangkitri dan Pengasinan. Kemudian untuk layanan viral load atau HIV ada di RSUD CAM, RSUD Jati Sampurna, kemudian Puskesmas Mustika Jaya, Puskesmas Kaliabang Tengah dan Labgesda. Ini mungkin begitu juga layanan daripada harm reduction ya. Ini ada di 14 puskesmas. Kemudian layanan pencegahan penularan HIV ibu hamil ke bayi ada di 2 layanan, yaitu di Rumah Sakit Hasbullah dan Puskesmas Karangkitri ya. Kami juga apresiasi kepada seluruh teman-teman ya, baik rumah sakit maupun puskesmas ya, terus meningkatkan pelayanannya dan memang alhamdulillah sudah cukup banyak ya pengguna daripada layanan tersebut. Kemudian layanan metadon atau PTRM ada di RSUD Hasbullah dan Puskesmas Pondok Gede. Itulah perkembangan layanan HIV/AIDS yang ada di Kota Bekasi. Kita terus meningkatkan layanan untuk seluruh teman-teman ya ODA HIV, dan tidak usah khawatir, kami berharap justru yang memang belum mendapatkan layanan, maka inilah ya layanan-layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Bekasi ya terkait dengan program HIV tersebut. Next. Ini kembali lagi ya, besok kita Hari AIDS Sedunia ya yang diinikan bersama ya oleh kita semuanya. Mudah-mudahan Hari AIDS Sedunia di tahun 2022 ini menjadi menjadi lebih semangat lagi ya untuk kita menurunkan atau zero AIDS ya di tahun 2030 ini ya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Tanti yang sudah sangat jelas memberikan paparan kepada kita semua terkait HIV dan AIDS. Bapak dan Ibu, tadi Ibu Tanti juga sudah menyampaikan bahwa besok Hari AIDS, Hari Peringatan AIDS Sedunia itu adalah bentuk kepedulian dan juga dukungan kepada para penyintas HIV ya Ibu ya. Dan tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Tanti terkait banyaknya sekali layanan-layanan yang sudah dibuka, itu adalah juga sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah Kota Bekasi terhadap warganya. Baik, ada teori yang menyampaikan bahwa kesehatan itu tidak berdiri sendiri Bapak dan Ibu, tapi ada juga komponen-komponen lain yang mendukung terrealisasinya sebuah kesehatan. Salah satunya adalah lingkungan dan juga sosial kemasyarakatan. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Ketua Forum LSM Peduli AIDS Jawa Barat, Bapak Daniel Ramadan, akan menguatkan kembali informasi-informasi terkait apa-apa saja yang bisa
menentukan naik turunnya angka HIV. Kurang lebih begitu ya Pak ya? Ya. Senyum dong Seperti itu. Pak. Oke Bapak, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Fibri. Izin Ibu Tanti. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Wali PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Camat, Bapak Lurah dan warga Kota Bekasi. Situasi yang dijelaskan Bu Tanti tadi itu adalah sebagai gambaran. Di sisi lain HIV memang harus kita cegah, tapi bagaimana dengan orang yang sudah terinfeksi? Nah ini yang harus kita juga dampingi, artinya mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Nah situasi yang kondusif itu akan membuat teman-teman orang dengan HIV bisa menjadi lebih produktif. Nah di sesi saat ini saya akan coba memberikan sebuah gambaran kaitannya dengan bagaimana sih sisi sosial, dampak sosial, dan akhirnya apakah penting nggak sih kolaborasi, apakah penting nggak sih kita bareng-bareng nih berpikir HIV ini tanggung jawab siapa. Next slide-nya. Ya, ini situasi epidemi HIV dan trennya seperti itu. HIV itu ditemukan itu tahun 87-an di Bali. Terus mendekat sampai akhirnya di Kota Bekasi sekarang juga sudah ada angka kasusnya. Bisa jadi rekan dekat kita tertular HIV. Sesuatu yang tidak mungkin pada tahun 87. Tapi realitasnya penambahan kasus terus terjadi. Ini yang saya pikir kita perlu juga menjadi punya tanggung jawab bersama seperti itu. Next selanjutnya. Ya ini mungkin ini di skip aja, lanjut lagi, izin ya. Ini saya coba memberikan gambaran, saya menyebutnya ini sebagai logika HIV. Jadi kalau Bapak Ibu kita bisa melihat gambar di atas, jadi yang di sebelah kanan itu adalah masyarakat umum. Masyarakat umum itu ada di bagian yang sebelah kanan. Nah di bagian bawah itu adalah tempat di mana kami bekerja, teman-teman penggiat HIV bekerja, teman-teman puskesmas, dinas kesehatan, KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi itu ada di situ. Setiap saat ada saja orang yang turun ke bawah, kita anggaplah itu sebagai jurang. Mereka menjadi populasi kunci misalnya, mereka menjadi populasi rentan misalnya, dan akhirnya kami bekerja di jurang itu tadi. Nah, sewaktu kita edukasi di jurang, kita dampingi mereka. Setelah mereka ikut terapi ARV yang sudah dijelaskan Bu Tanti tadi, dia itu bisa naik dan melanjutkan kehidupannya ke gerbang selanjutnya. Yang jadi permasalahan adalah sampai kapan masyarakat umum itu saling berlomba-lomba masuk ke dalam jurang. Artinya ada pagar yang harus dibuat, ada edukasi yang harus kuat di masyarakat tentang resiko HIV. Kalau tidak, kami akan terus-terusan bekerja di dalam area yang di bawah ini. Dan ini sangat mengancam sebetulnya generasi-generasi muda karena angka kasus HIV itu sangat rentan di usia 15, 24 sampai dengan 55 tahun bahkan. Ini yang perlu perlu kita konsentrasi terhadap itu. Jadi ini menjadi gambaran pentingnya sebuah edukasi ke seluruh masyarakat, terutama masyarakat umum, untuk mereka mengetahui dan jangan sampai satu saat mereka akan jatuh ke jurang itu dan akhirnya menjadi tanggung jawab di isu kesehatan lagi. Selanjutnya, ini ada logika HIV yang kedua Bapak Ibu. Ini sebuah gambaran sebetulnya di mana akhirnya kami membuat sebuah, anggaplah perempuan yang di sebelah kiri ini seorang pekerja komersial, pekerja seks komersial atau PSK. Anggaplah dia itu positif HIV. Satu orang pekerja seks perempuan positif HIV. Setiap hari mereka melayani banyak laki-laki hidung belang, laki-laki beresiko yang akhirnya mengakses jasa seks tersebut. Rata-rata dalam satu hari ada yang 0 sampai dengan 10 orang per hari. Ini gambarannya seperti itu.
ambil rata-ratanya setiap malam, pekerja seks perempuan yang positif itu melayani 5 orang, laki-laki hidung belang. Jadi kalau dikalikan dalam 30 hari selama bekerja dalam sebulan, berarti ada 150 laki-laki yang mengakses pekerja seks perempuan yang positif HIV tadi. Menurut survei dari Kementerian Kesehatan, 105 laki-laki yang mengakses jasa seksual tersebut itu 90%-nya, 70%-nya itu adalah yang sudah memiliki istri. Jadi yang 30% itu laki-laki yang tidak memiliki istri, tapi yang 70% itu memiliki istri. Berarti dari 150 orang laki-laki disebutlah, anggaplah berarti ada 90 ibu rumah tangga, ada 90 istri yang bisa saja tertular. Seperti itu. Ini situasinya. Nah, menurut data juga dari 90 ibu rumah tangga, 30% adalah pasangan usia subur yang akhirnya ibu rumah tangga tersebut akan punya bayi. Kalau ada 90 ibu rumah tangga, berarti kemungkinan akan ada 10 bayi yang lahir dari situ. Bapak Ibu bisa lihat di angka di bawahnya, berarti satu orang pekerja seks akan memberikan resiko kepada 150 laki-laki. Ditambah lagi 90 ibu rumah tangga, ditambah lagi 10 bayi. Di total ada 250 orang yang bisa jadi beresiko tertular HIV. Ini gambaran realnya seperti itu. Lalu di mana kita akan melakukan pencegahan? Apakah pekerja seks perempuannya itu yang harus kita kucilkan? Bagaimana dengan laki-laki yang mengakses? Inilah akhirnya tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Ini adalah kerja bersama. Kalau tidak, akan makin banyak orang yang akan berisiko tertular HIV. Ini bagian dari logika HIV kedua. Next, selanjutnya. Nah, ini logika HIV yang coba kami buat. Bagaimana sih efeknya sewaktu sebuah kota itu angka HIV-nya sudah tinggi. Kita lihat di gambar yang sebelah kanan, itu adalah gambaran jumlah kasus HIV di Kota Bekasi saat ini. Angkanya nanti bisa di-share oleh Dinas Kesehatan. Lalu, seorang dengan HIV itu wajib minum ARV, antiretroviral yang sudah dijelaskan oleh Bu Tanti tadi. Nah, ARV ini harganya tuh mahal. Di Kota Bekasi banyak layanan PDP disebutnya, di mana layanan tersebut memberikan antiretroviral sebagai penekan virus, bukan sebagai pembunuh virus. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah berapa banyak sih orang yang harus minum ARV? Harusnya semua orang yang positif HIV harus minum ARV. Lalu dari mana biayanya ARV? Saat ini memang ARV masih disupport oleh pemerintah pusat. Kita coba menganalogikan, kita coba menggambarkan kepada rupiah. Kira-kira kebutuhan ARV untuk satu orang dengan HIV itu antara 8 sampai 10 juta per tahun. Seperti itu. Untuk satu orang dengan HIV. Artinya seorang dengan HIV dengan asumsi di situ ada biaya obat ARV-nya, di situ ada pemeriksaan oportunistik dan lain-lain sampai dengan nutrisi, diasumsikan 10 juta rupiah per tahun untuk satu orang. Saya seingat saya kasus HIV di Kota Bekasi itu kira-kira 4 ribuan kalau tidak salah, nanti mungkin bisa diklarifikasi lagi. Lalu berapa yang sudah minum ARV? Di Kota Bekasi kira-kira sekitar 2 ribuan kalau tidak salah, nanti bisa dikelirkan lagi. Kalau kita pakai angka 2.000 yang mengakses ARV di Kota Bekasi, lalu dikali 10 juta rupiah, itu sudah berapa? 20 miliar kah apa 20 miliar ya? Artinya bisa jadi nanti pemerintah pusat juga tidak kuat gitu. Yang setahu saya pemerintah pusat itu untuk membeli ARV itu sudah di atas 1 triliun. Sementara banyak penyakit yang harus di-handle oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
Kalau saja beban biaya ARV itu ditanggung oleh APBD, ditanggung oleh Kota Bekasi, maka Kota Bekasi harus menganggarkan untuk orang dengan HIV tersebut kira-kira 20 miliar per tahun. Kira-kira seperti itu. Dan angka ini selalu bertambah. Seingat saya penambahan kasusnya itu hampir 500 orang seperti itu. Dari Januari sampai dengan, saya kurang tahu, sampai Juli. Itu ada 747 orang. 747 orang selama 10 bulan, kira-kira seperti itu. Analoginya berarti setiap bulan ada berapa orang yang terinfeksi HIV di Kota Bekasi? Kalau 10 bulan saja sudah 700-an. Berarti sebulannya itu ada 70 orang yang tertular HIV di Kota Bekasi. Bisa jadi dia warga Kota Bekasi, bisa jadi dia adalah pendatang atau warga luar Kota Bekasi. Tapi itu angka, tapi itu realitas yang ada. Penambahan kasusnya seperti itu. Kira-kira setiap harinya mungkin sekitar 3-4 orang yang terinfeksi HIV. Kalau ini akan terus tidak ada penanganan yang cukup baik, tidak ada program pencegahan yang cukup baik, maka ini akan menjadi beban daerah. Nah, disitulah akhirnya kenapa kami dengan Dinas Kesehatan, dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi, kita bareng-bareng nih. Bagaimana akhirnya angka kasus tahunan, penambahan angka kasus setiap tahun itu kita bisa kecilkan, kita bisa eliminasi. Kalau perlu di 2030 nanti seperti kesepakatan global dan pemerintah Indonesia juga sudah sepakat dengan itu untuk mengakhiri AIDS di tahun 2030. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Ada 3 poin besar di dalam ending AIDS di 2030. Yang pertama, tidak ada penularan HIV baru. Apakah kita akan bisa melakukan itu di 2030? Yang kedua, tidak ada orang yang meninggal karena AIDS. Yang ketiga, tidak ada stigma dan diskriminasi. Ini goals yang harus kita capai bersama. Tentunya Dinas Kesehatan tidak akan mampu jika mengerjakan sendiri. Tentunya kami dari masyarakat sipil, dari penggiat, dari aktivis HIV juga tidak mampu. Ini butuh sebuah kerja bareng-bareng, kerja kolaborasi, sinergitas di situ. Ini yang kami berharap nantinya Kota Bekasi memiliki sistem atau mekanisme kolaborasi di mana akan jelas di dalamnya siapa mengerjakan apa, lalu targetnya seperti apa. Saya ingat Kota Bekasi sudah mendeklarasikan tanggal 28 Oktober 2021 kemarin, yaitu deklarasi pentahelix untuk pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bekasi. Di mana pentahelix ada 5 komponen. Yang pertama adalah akademisi. Bagaimana nanti peran akademisi? Peran dari sektor pendidikan. Mereka punya peran yang besar sebetulnya. Yang kedua, B-nya adalah bisnis atau pengusaha. Pengusaha juga harus berperan di sini. Karena banyaknya perusahaan berarti banyak pendatang di Kota Bekasi. Edukasi HIV yang masif kepada tenaga kerja dari Kota Bekasi itu wajib. Komponen yang ketiga adalah community atau masyarakat. Masyarakat harus berperan. Bukan cuma teman-teman penggiat HIV, tapi seluruh masyarakat harus berperan. Yang berikutnya adalah G-nya adalah government, pemerintah. Pemerintah sebagai pengikat seperti itu. Lalu yang terakhir adalah media. Jadi komponen pentahelix ABCGM, akademisi, pengusaha bisnis, lalu community atau masyarakat, lalu government dan media itu harus terkolaborasi, tersinergi, membuat sebuah sistem, membuat sebuah rencana aksi. Di mana rencana aksi kita akan bisa mengevaluasi, memetakan. Mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Sehingga mandat dari ending AIDS di 2030 akan bisa terwujud di Kota Bekasi.
Kira-kira seperti itu Mbak Fibri. Baik, Terima kasih. terima kasih banyak Mas Daniel. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin informasi yang diberikan agak sedikit terburu-buru karena memang waktu 1 jam atau 2 jam itu kita tidak bisa mengupas tuntas tentang HIV dan AIDS. Nanti akan bisa dilanjutkan lagi informasinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan atau jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan juga Ketua Forum Peduli AIDS Jawa Barat, melihat betapa melihat ternyata banyak sekali impact yang akan ditimbulkan jika angka kasus HIV itu terus meningkat di Kota Bekasi. Kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Sudah adakah pertanyaan? Oh, ternyata sudah banyak sekali yang raise hand. Aku agak maju sedikit. Siapa dulu? Oke, dari mungkin bisa dibantu Irwanto, RW 09. Irwanto sudah raise hand, RW 09. Oke, kita akan ganti ya. Pak Edi. Pak Edi silakan, mohon dibantu untuk unmute. Silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa nama Ibu dari Dinas Kesehatan, kemudian ada rekan dari LSM. Nah, sebenarnya HIV AIDS ini kan sebetulnya telah mewabah sebetulnya di era 90-an ya. Kebetulan ini bukan bermaksud untuk menunjukkan diri. Saya pernah ikut short course di Curtin University di Perth, Australia, sebulan di sana. Jadi khusus untuk HIV prevention course gitu, judul itu. Nah, jadi kalau kita melihat dari data yang sudah dipaparkan tadi, sebenarnya lebih banyak menyangkut soal edukasi. Oke, itu memang salah satu opsi yang harus kita laksanakan, sinergitas seperti yang disampaikan oleh teman dari LSM, itu memang hal yang memang paling penting. Tetapi keberadaan pemerintah, terutama katakanlah perpanjangan tangan pemerintah, RT RW ini harus dilibatkan. Dari sisi mana? Contoh, kalau kita hanya beredukasi tanpa mendata tempat-tempat yang dijadikan sebagai penyebab utama terbitnya atau terjadinya HIV/AIDS ini tidak dilakukan penertiban, itu sama saja Bu, kita seperti namanya membuang minyak di tengah laut gitu, atau bagaimana gitu istilahnya, percuma, sia-sia kerjaan kita. Jadi anggaran bermiliar-miliar hanya habis untuk pengobatan mereka yang sudah terimbas atau terkena HIV/AIDS ini luar biasa besarnya, sementara kita dari sisi preventionnya tidak kita lakukan. Kalau edukasi oke, saya memang sangat sependapat, itu perlu sosialisasi yang berkesinambungan, itu perlu, karena kadang-kadang ada kalanya kalau kita lihat perkembangan teknologi dewasa ini kan luar biasa. Dengan media gadget ini apapun bisa dilakukan oleh anak-anak secara bebas. Kadang-kadang orang tua pun juga kalang kabut untuk mendeteksi atau memblokir hal-hal yang tentu yang dapat merusak anak-anak. Ini perlu. Jadi saya pikir tolong nanti peran pemerintah juga ini harus tepat untuk mendata tempat-tempat yang dijadikan lumbung atau penyebab terjadi HIV ini, itu harus ditertibkan Bu. Jadi sejalan dia. Satu sisi kita edukasi, lain sisi kita prevensi. Terima kasih, mohon maaf Bu ya. Bapak-bapak, saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi Bapak yang barusan itu sedikit memberikan saran. Ternyata jika kita hanya melakukan sosialisasi tapi tidak melakukan pencegahan yang di tempat-tempat yang disinyalir sebagai sumber penularan, sepertinya itu akan percuma. Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya akan membacakan pertanyaan dari chat.
Eh, Ini mau langsung dijawab atau? Sepertinya tadi bukan Itu pertanyaan masukan. tapi Oke. masukan. Oke. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Taufik Hidayat di Jatirasa yang disampaikan via chat. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi orang yang terkena virus HIV saat berinteraksi dengan kita? Ya. Baik, silahkan dijawab. Dengan Mas Daniel atau dengan Ibu? Ya, izin tadi siapa yang itu? Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Ya, Daniel. siap. Terima kasih tadi dari chattingan dari Pak siapa tadi? Pak Taufik Hidayat. Mas Topik atau Pak Topik, terima kasih atas chattingannya. Sebetulnya tadi, Pak Taufik Hidayat ya dari Jatirasa. Terima kasih Pak Topik, itu sudah interaksi ya untuk menanyakan terkait sejauh ini apakah pertanyaannya adalah bagaimana sikap ya, bagaimana menghadapi orang yang terkena virus HIV saat berintegrasi dengan kita. Tadi saya sudah sampaikan Pak Taufik, insya Allah tidak usah harus khawatir ya, karena interaktif secara biasa kita berdekatan atau kita makan bersama ya itu tidak akan menyebabkan tertularnya daripada HIV tersebut ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang disampaikan bahwa kita tidak khawatir, tidak perlu untuk mengucilkan atau merasa takut untuk berdekatan dengan orang dengan HIV. Itu mungkin intinya ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Daniel, silakan. Ya. Terima kasih Bu Tanti. Izin Pak Taufik. Jadi ada 4 hal yang saya pikir ini menjadi penting. Yang namanya kedupcuma. Kalau disingkat itu keluar, hidup, cukup, masuk. Seperti itu, disingkat kedupcuma. Apa yang keluar? Virusnya harus keluar dari orang HIV. Lewat mana keluarnya? Cuma ada 3 komponen yang bisa mengeluarkan. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah cairan kelamin. Baik laki-laki dan perempuan, yang ketiga adalah air susu ibu. Jadi hanya 3 cairan ini. Padahal cairan di tubuh kita banyak sekali, tapi hanya 3 cairan ini. Syarat pertama, virus itu harus keluar. Yang kedua, virus itu harus hidup. Virus HIV itu sewaktu kena udara bebas dan sinar matahari itu langsung mati. Seperti itu. Jadi kalau dia ada di luar berarti virusnya mati. Syarat yang ketiga, virus itu harus cukup. Orang dengan HIV yang sudah rutin minum ARV, maka virusnya tidak mampu untuk menularkan ke orang lain. Makanya kita selalu mendorong untuk teman-teman yang positif HIV, ayo segera minum ARV biar virusnya terkendali dan tidak menularkan ke yang lain. Itu syarat ketiga, virus harus cukup. Syarat yang keempat adalah virusnya harus masuk. Masuk kemana? Ke orang yang tidak HIV. Salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka gagal itu penularan. Artinya tidak mudah penularan HIV dibandingkan TBC yang itu bisa menular pada saat kita bicara, virus HIV tidak begitu. Nah, dengan 4 syarat tadi, apakah kita harus takut dengan orang dengan HIV? Apakah kita akan bertanya lagi bagaimana cara interaksinya? Tidak semudah itu. Tapi tetap harus dicegah untuk HIV. Oke. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tanti dan Mas Daniel yang sudah menjawab pertanyaannya. Jadi ada beberapa syarat untuk penularan HIV ya, dan semoga informasi yang cukup bisa mengikis stigma dan diskriminasi. Oke, baik. Akan dibacakan lagi pertanyaan via chat. Mohon dibantu pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dari Bunda Sri. Pertanyaannya ini cukup baik. Adakah rencana pemerintah Kota Bekasi untuk sosialisasi sekaligus memberikan solusinya tentang HIV ini? Jika ada, kapan? Monggo dijawab. Siapa yang akan menjawab? Mungkin Ibu Tanti. Ya, terima kasih dengan Ibu Sri ya. Ya, Bu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sudah aktif di dalam permasalahan HIV ya. Tadi menanyakan terkait dengan Pemkot Bekasi untuk sosialisasi solusi dan tentang HIV ya.
Insya Allah Ibu, kita apalagi besok kita akan akan merayakan atau akan memperingati, maaf bukan merayakan, memperingati daripada HIV, dan besok pun akan ada penyuluhan ya, akan ada penyuluhan ya di beberapa ya di beberapa titik. Dalam hal ini ada 200 titik yang akan menjadi penyuluhan tentang HIV ya, dalam rangka memperingati daripada Hari HIV sedunia. Jadi besok Ibu tanggalnya ada di 200 titik ya. 200 titik, jadi akan mengadakan penyuluhan secara serentak ya di puskesmas, yang melaksanakannya adalah puskesmas ya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan rencana daripada sosialisasi. Ya, solusinya itu kembali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel ya, hal-hal yang memang harus menjadi perhatian kita semua ya. Itu mungkin Ibu, terima kasih banyak Bu Ibu Sri. Ibu Sri ya. Oke, Bunda Sri sudah terjawab ya, akan ada penyuluhan besok diserentak di beberapa titik dan tentu saja dengan puskesmas yang akan melakukan. Tidak perlu khawatir ya Bunda Sri ya, besok akan dimulai sosialisasi HIV. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya tadi ada dari sepertinya sudah cukup ya, karena waktunya sudah habis Bapak dan Ibu. Baik, sebelum acara ini ditutup, marilah bersama-sama kita mendengarkan closing statement dari Bapak PLT Wali Kota Bekasi, yaitu Dr. Tri Adianto Cahyono. Dipersilahkan Bapak untuk memberikan closing statement pada pertemuan Sapa Warga kita malam ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Kadinkes, kemudian juga narasumber kita, dan juga para pemirsa yang hadir dalam kesempatan malam hari ini ya. Ada Ketua RW, Ketua RT, Pak Lurah, Pak Camat, juga jajaran pemerintah Kota Bekasi. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita ternyata mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat ya, terkait dengan bagaimana HIV yang kemudian sangat sungguh menakutkan ya buat kita bersama. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah kehidupan di lingkungan rumah kita ya, dimulai dari rumah-rumah kita, kemudian kepada lingkungan, dan kemudian kepada tingkat kota ya, karena sangat luar biasa hari ini kita menghadapi situasi yang sangat dinamis dan berkembang dengan cepat ya. Jadi mudah-mudahan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam rangka terus melakukan edukasi, literasi, dan juga preventif ya, walaupun juga kuratifnya juga dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi ya, bagaimana kita dengan para komunitas. Dan saya juga minta kepada jajaran ya, di samping setiap waktu untuk kemudian hadir di sekolah-sekolah, hadir di tempat-tempat yang kemudian berpotensi ya, kemudian terjadinya hal-hal penyebaran terkait dengan HIV ini. Dan tentunya saya juga berpesan kepada para orang tua ya, agar kita selalu dapat membimbing anak-anak kita, kemudian kita bisa memberikan keteladanan kepada lingkungan kita, dan yang paling utama adalah bagaimana kita terus memasang mata dan telinga kita ya, jangan sampai kita segan dan kita jangan sampai merasa lelah ya, karena memang penularan HIV ini termasuk satu konstelasi yang cukup besar di kota-kota besar seperti Kota Bekasi ini. Perkembangan ya, situasi pola hidup, kemudian gaya hidup, saya kira juga sangat mempengaruhi ya, karena Kota Bekasi yang relatif menjadi kota yang sangat diminati oleh warga masyarakat untuk hadir di kota yang kita cintai ini ya. Perkembangan kemudahan alat transportasi ya, untuk kemudian bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan kita adalah merupakan juga bagian dari ibu kota ya. Jadi saya kira
gaya stylenya juga sudah berubah. Ya, banyak kemudian orang yang hadir ke kita yang kita tidak pernah tahu latar belakang dan kemudian dari mana mereka berasal. Ya, jadi saya kira pola hidup ini yang kemudian pola hidup yang sehat, ya, pola hidup yang kemudian menjaga tubuh kita, ya, menjaga kesehatan, olahraga, kemudian makan yang tepat, dan termasuk di dalamnya adalah seks yang sehat. Ya. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang harus terus kita perhatikan. Dan saya berharap ya kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi ya untuk kemudian sama-sama ya buat kita untuk memberikan pemahaman ya yang lebih intensif lagi menggunakan ruang-ruang yang ada ya. Apakah itu tadi ya bagaimana kemudian peran dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Bekasi bersatu padu. Kita banyak ya kampus-kampus yang saya kira bisa kita ajak kerjasama. Kita banyak kemudian sekolah-sekolah yang kemudian hari ini secara terbuka ya untuk mereka menerima sosialisasi. Ya, hampir setiap Selasa, Rabu dan Jumat ya saya hadir ke sekolah-sekolah SMA, SMP untuk memberikan pemahaman ya bagaimana mereka untuk saling menjaga diri pribadi dan juga menjaga masa depan mereka ya karena kalau sudah HIV apalagi kalau kemudian dimulai dengan narkoba ini saya kira sesuatu yang sangat luar biasa ya apalagi tingkat kejahatan ya terutama lembaga pemasyarakatan kita ya termasuk di dalamnya cukup tinggi juga ya bagaimana anak-anak itu yang kemudian salah bergaul kemudian juga mereka menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Jadi saya malam ini sangat berbahagia ya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini kita bisa tidak berhenti pada diri kita tetapi bisa kita sebarkan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Semoga kegiatan Sapa Warga ya masyarakat terkoneksi Mas Tri ini saya kira bisa terus kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan dan juga yang sedang tren ya yang kemudian dihadapi oleh warga masyarakat. Silakan kepada warga masyarakat yang ingin mungkin memberikan saran, tanggapan atau juga mungkin beberapa materi ya apa yang kemudian diharapkan oleh warga masyarakat ya karena kami selalu ingin mendengar, kami selalu ingin mendapatkan saran masukan. Dan yang terakhir mungkin itu tadi untuk tahun baru ya ada kegiatan di tingkat kota Semarak malam tahun baru bersama Bekasi Keren ya jadi buat warga masyarakat yang nggak pergi kemana-mana datang aja ke kantor pemerintah Kota Bekasi ya ada makan gratis ya dan juga kita santunan bersama anak yatim dan mudah-mudahan Opik dan Limbat juga ikut bersama-sama kita meramaikan malam tahun baru 2023. Terima kasih, sukses semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Tri telah memberikan closing statement pada acara Sapa Warga pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara ini kita tutup, izinkan saya mengingatkan bahwa di kolom chat Bapak dan Ibu telah ada survei penilaian. Jadi mohon diisi sebelum Bapak dan Ibu nanti akan meninggalkan link Zoom. Ada lagi kah yang masih ingin disampaikan Bapak dan Ibu? Oke, Bapak dan Ibu, HIV dan AIDS itu walaupun orang banyak mengetahui HIV dan AIDS adalah penyakit, tapi itu bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi ataupun di Dinas Kesehatan kota-kota lainnya. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Daniel bahwa kerja-kerja kolaborasi itu dibutuhkan oleh kita semua untuk dapat mengantarkan Kota Bekasi pada akhir AIDS di 2030. Semoga kita semua optimis ya Bu. Amin. Bahwa tidak akan ada lagi penularan baru di tahun 2030. Baik, sepertinya itu saja yang bisa kita sampaikan dan bisa kita informasikan pada kegiatan masyarakat terkoneksi Sapa Warga Kota Bekasi malam ini. Jangan lupa besok di tanggal 1 tunjukkan kepedulian dan juga empati kita terhadap para penyintas HIV/AIDS dengan ikut memperingati Hari AIDS Sedunia.
Seperti itu saja, saya Fibrina Amiati Putri, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih banyak telah mengikuti acara ini dan saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.